Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniya sholihah syai'ul lillahi laumul fatihah. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi belajar sebelumnya? Ya, betul sekali. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah istighfar. Kali ini, kita akan lebih mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Al-Ghaffar artinya adalah Allah Maha Pengampun. Al-Ghaffar berasal dari kata ghaffaro yang berarti menutupi. Maksud dari menutupi itu ialah Allah menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Allah sangat baik, bukan? Tidak cukup bagi Allah hanya mengampuni dosa-dosa makhluknya. Akan tetapi Allah juga menutupi kesalahan-kesalahan makhluknya. Misalkan, Fulan melakukan kecurangan saat ujian, yaitu mencontek. Aktivitas mencontek Fulan sudah dilakukan dia beberapa kali dan tidak pernah ketahuan oleh gurunya. Ketika ia melakukan kecurangan yang pertama kali, Allah masih menutupi rahasianya. Yang kedua kali pun Allah juga masih menutupi kesalahannya. Boleh jadi pada kesempatan yang pertama dan kedua, Allah memberikan kesempatan bagi Fulan untuk bertaubat dan berhenti dari perbuatan buruknya. Akan tetapi, ketika ia melakukan yang ketiga kali, Allah membukakan rahasianya di hadapan gurunya, sehingga kecurangan Fulan terbongkar dan dia pun mendapatkan hukuman dari sang guru. Allah memerintahkan kita untuk meneladani dan membiasakan makna Al-Ghaffar dalam kehidupan kita sehari-hari, di antaranya dengan cara yang pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat salah kepada kita. Yang kedua, menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Yang ketiga, menghindarkan diri dari berprasangka buruk. Yang keempat, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kelima, tidak membuka aib orang lain. Dan yang terakhir, tidak menggunjing, memfitnah, atau menyakiti orang lain. Semoga kita dapat melakukannya ya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu sifat Al-Afu. Al-Afu berarti Allah Maha Pemaaf. Secara bahasa, Al-Afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar, dan memaafkan. Maksud dari menghilangkan sampai akar ialah Allah memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Seorang hamba
yang meneladani nama dan sifat Al-Afu pasti akan melakukan yang pertama, selalu memohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan yang dilakukannya setiap saat, dimanapun berada. Yang kedua, dia juga selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum diminta, dia pasti telah memaafkannya. Yang ketiga, dia tidak mudah marah dengan perilaku buruk orang lain. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan apabila kita melakukan kesalahan? Apa yang kita lakukan jika orang lain berbuat salah kepada kita? Menunggu orang tersebut meminta maafkah? Atau kita yang memberi maaf kepada orang tersebut? 1001 nak yang bisa melakukan dan meneladani nama sifat Al-Afu. Karena kebanyakan manusia memiliki rasa gengsi yang terlalu tinggi, sombong. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk ya, dan kita bisa meneladani dari sifat Al-Afu. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari dua sifat yang telah kita pelajari tadi, Al-Ghaffar dan Al-Afu, keduanya memiliki makna yang sama, yaitu Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Mengampuni. Letak perbedaannya di mana ya? Kalau Al-Ghaffar, Allah mengampuni dosa, akan tetapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk. Sehingga Allah tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut, akan tetapi dosa itu masih ada. Sedangkan Al-Afu, Allah menghapuskan dan menghilangkan dosa yang dilakukan hambanya seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi pemberian maafnya itu lebih istimewa, lebih banyak di Al-Afunya. Dosanya dianggap tidak ada. Seperti contoh dosanya makhluk yang telah melakukan taubatan nasuhan atau taubat yang sebenar-benarnya taubat, dia tidak mengulanginya lagi. Nah, setelah kita memahami pengertian Al-Ghaffar dan Al-Afu serta mengetahui perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu, hikmah dari memahami Al-Ghaffar dan Al-Afu adalah yang pertama, mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf dengan tanpa merasa gengsi, karena itu bentuk kemuliaan. Yang kedua, terdorong untuk terus membaca istighfar. Bagaimana kalimat istighfar? Masih ingat tidak? Ya, astaghfirullahal azim, yaitu meminta ampun kepada Allah baik berbuat salah maupun tidak. Karena bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah, sehingga siapapun yang membiasakannya pasti akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah. Dan yang terakhir, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, karena Allah sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Pemberian maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan umur. Artinya berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam usia berapapun. Barang siapa memiliki kesalahan atau dosa dan mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya.
Sekian dari Bu aku, semoga bermanfaat dan semoga kita dijadikan makhluk Allah dan hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan dijaga dari segala keburukan dan kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.